Ini masalah besar. Kasus ini masih berkembang. Spanyol benar-benar sedang diserbu tepat di depan mata kita. Dan hanya ada satu orang yang bisa disalahkan. Tonton video pencitraan moral dari Peter Sanchez ini. Dengarkan ini. Ini adalah hasil langsung dari kebijakan belas kasihannya yang sebenarnya bukan murni karena belas kasihan. Dia punya kepentingan pribadi di situ. Karena dia berpikir bahwa orang-orang ini akan memilihnya. Beberapa orang bilang kita sudah terlalu jauh, bahwa kita sedang melawan arus. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, kapan mengakui hak-hak menjadi sesuatu yang radikal? Ya, dia mengakui hak-hak mereka. Lihat, dan mereka menyerbu. Mereka menyerbu masuk. Saya punya beberapa video untuk ditunjukkan padamu. Mereka meneriakan Allahu Akbar di pantai-pantai, di jalan-jalan. Mereka sudah mulai masuk paksa ke rumah-rumah warga Spanyol. Ini benar-benar seperti mimpi buruk, teman-teman. Sejak kapan empati menjadi sesuatu yang luar biasa? Yang terpenting, Spanyol adalah negara yang terbuka. Dan inilah jalan yang kami pilih. Martabat, kebersamaan, dan keadilan. Wow. Jadi itu telah menyebabkan hal ini. Pihak berwenang setempat benar-benar kehilangan kendali. Dan mereka memohon kepada Madrid untuk turun tangan, mengirim militer. Tonton video ini. Ini berasal dari pemerintah daerah Ceuta. Saya akan membacakan keputusan yang diambil hari ini oleh Dewan Juru Bicara. Jadi, sebuah keputusan yang telah diambil secara bulat oleh semua juru bicara. Begini bunyinya. Dewan Juru Bicara dalam rapat luar biasa dan mendesak yang diadakan hari ini, 30 Juli 2026, memperhatikan lonjakan signifikan yang terjadi dalam masuknya migran secara besar-besaran yang terus-menerus ke kota kita, yang semakin parah dalam beberapa jam terakhir dengan masuknya secara massal para migran yang berjalan kaki melewati pemecah ombak Tarajal, menganggap sangat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi agar pemerintah nasional mengambil langkah-langkah berikut. 1. Deklarasi Darurat Nasional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan tentang Keamanan Nasional. 2. Penguatan aparat keamanan negara serta pengerahan. Pengerahan tentara untuk menjamin perbatasan tidak dilanggar dan keamanan warga. 3. Penutupan perbatasan yang disebutkan tadi. Pada saat yang sama, kami ingin menyampaikan kepada seluruh warga negara untuk tetap tenang dan damai. Ini bukan pertama kalinya Ceuta berada dalam situasi genting seperti sekarang. Namun, seperti sebelumnya, juga dalam kasus ini, masyarakat Ceuta akan kembali memberikan dan sedang memberikan contoh kedewasaan, solidaritas, dan keteguhan. Bersama-sama dan bersatu, kita akan melewati ini. Jadi mereka telah meminta militer untuk turun tangan. Mereka juga mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya Khyber Pass mengalami hal seperti ini. Saya tidak tahu. Saya bukan ahli. Sekarang izinkan saya menunjukkan kepada Anda seperti apa kondisi jalanan di Khyber Pass dan Mala saat ini. Jadi para penyerbu secara aktif memanjat tangga untuk masuk ke rumah-rumah orang di Khyber Pass. Migran Maroko saat ini sedang memanjat tangga dan mencoba memaksa masuk ke rumah-rumah warga setempat. Tonton video ini. Lihat ini. Dia meletakkan tangga di dinding dan sedang masuk ke lantai 1 rumah seseorang, apartemen. Lihat itu, dia sedang membobol masuk. Bayangkan ada seorang wanita tua di dalam sana. Bayangkan ada seorang wanita di dalam sana. Wanita muda dengan anak-anak. Lihat ini, lihat itu. Tidak ada pria di dalam sana yang bisa begitu saja berkata, maaf, silakan pergi. Lihat itu. Masih ada lagi teman-teman, masih ada lagi. Lihat orang ini. Orang ini secara harfiah di depan kamera bilang dia seorang pembunuh. Dia dicari karena kasus pembunuhan di Maroko. Jadi dia berpikir, Spanyol. Aku datang ke Spanyol. Kenapa kamu tidak tinggal di Maroko? Kenapa? Maaf, ini jelas dalam bahasa Ya. Spanyol. Tapi saya hanya mengikuti keterangan yang ada. Saya juga pernah melihat keterangan itu di akun lain. Itu dia, mobil-mobil sedang dibakar. Lihat itu. Penjaga dibakar di dekat enklav Melilla, Spanyol saat kerusuhan menyebar di sepanjang perbatasan. Laporan menyebutkan migran Maroko membakar kendaraan di dekat perbatasan Melilla, utara Spanyol, enklave Afrika Utara lainnya. Ini mengikuti lonjakan di Ceuta, di mana lebih dari 1.500 orang berenang mengitari penghalang dalam satu hari. Dan pejabat setempat menyatakan keadaan darurat migrasi. Kenapa itu terjadi, teman-teman? Kenapa itu terjadi? Lihat itu. Kami belum menerima laporan yang dikonfirmasi tentang korban luka, penangkapan, atau skala kebakaran. Tapi ini benar-benar terjadi. Lihat itu. Jesus.
Lihat itu. Lihat, orang-orang ini akan, di mana wanita dan anak-anaknya? Orang-orang ini akan bosan memuaskan diri dengan tangan sendiri. Dan kemudian, kau tahu, mereka akan meraih wanita manapun yang bisa mereka dapatkan. Aku melihat seorang wanita menyambut mereka. Dia juga bisa jatuh ke tangan mereka. Lihat ini. Nigel Farage bahkan sudah membuat pernyataan juga. Mari kita tonton. Sudah saatnya kita semua bangun. Tidak, aku benar-benar serius. Coba lihat adegan-adegan ini. Ini terjadi hari ini di Ceuta, enklave Spanyol di Afrika Utara. Ya, itu adalah wilayah Spanyol. Puluhan ribu, mungkin lebih, menerobos masuk ke bagian kecil Spanyol itu. Pihak berwenang tampak tidak berdaya untuk bertindak. Dan ya, tentu saja, mereka telah menyatakan keadaan darurat. Ingatlah hal ini. Awal tahun ini, Spanyol memberikan amnesti kepada 500 juta orang yang masuk secara ilegal ke negara itu. Pesan dari Spanyol sangat jelas. Masuk saja, dan kamu akan diizinkan tinggal. Dan Mahkamah Agung mempertegas hal itu dan mengatakan kamu tidak bisa menghentikan perahu-perahu itu dan kamu tidak bisa. Siapapun yang masuk ke enklave Spanyol atau wilayah Spanyol atau bahkan daratan utama, kamu tidak bisa mengirim mereka kembali. Itu adalah perintah Mahkamah Agung. Itu adalah keputusan mereka. Beberapa dari kalian mungkin ingat poster yang saya keluarkan 10 tahun lalu, berjudul Breaking Point, di mana saya menunjukkan banyak orang secara ilegal masuk ke Uni Eropa. Saya menegaskan bahwa jika kita memilih Brexit, kita akan punya kekuatan untuk menghentikan orang-orang itu datang ke sini. Sayangnya, Partai Konservatif mengecewakan kita. Partai Buruh juga mengecewakan kita. Percayalah, kecuali kita mendapatkan pemerintahan yang telah direformasi, adegan-adegan yang kalian lihat di Spanyol hari ini, banyak dari para pemuda itu, banyak dari mereka berbahaya, akan menuju Calais dan datang ke negara kita juga. Sudah saatnya kita sadar, ini adalah pertarungan untuk masa depan peradaban kita. Pemerintah Italia sudah mengeluarkan pernyataan dan mereka mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk membatalkan perjanjian Schengen mereka dengan Spanyol tentang kebebasan bergerak orang. Karena kamu tahu, semua orang Spanyol baru ini mereka ada di sini. Italia mengatakan kami sudah cukup diperkaya. Kami tidak mau diperkaya lagi. Mereka sudah diperkaya oleh orang Suriah, oleh orang Timur Tengah. Mereka tidak mau diperkaya oleh orang Afrika Utara. Sebenarnya mereka juga mau orang Afrika Utara. Lihat ini teman-teman, ini seperti invasi kecil. Lihat ini. Airnya dan menyusuri pemecah ombak. Tidak bisa melakukan apa-apa. Pemerintah Spanyol. Di mana para wanita dan anak-anak? Di mana mereka? Ya ampun. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan saat mereka lapar? Saat mereka sedang birahi, saat mereka marah, saat mereka putus asa, apa yang akan mereka lakukan? Menurutmu, apa yang akan mereka lakukan? Ini bencana, teman-teman. Ini bencana. Inilah akibatnya kalau belas kasihan yang katanya itu dibiarkan tanpa kendali. Jadi, yang mereka lakukan, mereka benar-benar berenang memutari penghalang itu. Jadi mereka memasang tembok untuk mencegah mereka masuk, tapi mereka berenang mengelilinginya. Kenapa mereka tidak melakukannya? Lihat ini. Lihat wanita ini. Lihat wanita ini. Kalau empati yang merusak diri sendiri punya wajah, inilah wajahnya. Dia menyemangati mereka. Wanita ini menyemangati mereka. Ya ampun, lihat ini. Ini adalah Kyoto. Ini adalah Kyoto. Lihat itu. Dan mereka baru saja masuk. Mereka baru saja masuk, teman-teman. Mari kita lihat apa yang dikatakan uskup ini. Sekarang kita sedang menyaksikan sebuah invasi. Tidak ada pengungsi. Tidak, ini adalah invasi islamisasi massal terhadap Eropah. Dan jadi, ini adalah agenda politik global oleh para penguasa dunia untuk menghancurkan Eropah secara budaya dan agama. Maksud saya, untuk menghancurkan kekristenan pada akhirnya di Eropah. Dirty Sanchez. Lihat rekaman udara ini, teman-teman. Lihat itu. Lihat itu. Menurut beberapa perkiraan, 80.000 orang telah berdatangan. BBC mengutip angka 10.000 dan itu terlihat lebih banyak dari itu, teman-teman. Itu terlihat jauh lebih banyak dari itu. Omong-omong, 15 orang juga telah tenggelam. Ya ampun. Ngomong-ngomong, penting untuk memberitahu beberapa dari kalian bahwa Spanyol yang mengusung anti-kolonialisme dan sangat mendukung Gaza atas nama anti-kolonialisme pemukim. Inilah yang telah dilakukan Spanyol. Ini adalah wilayah Spanyol. Lihat, sebenarnya ini berada di tanah Maroko. Ya. Tapi ini memang sedikit lebih rumit, jadi saya tidak akan langsung menyalahkan Spanyol.
Spanyol memperoleh wilayah-wilayah ini pada abad ke-15 dan ke-16, jauh sebelum kerajaan Maroko merdeka pada tahun 1952. Dan penduduk Ceuta dan Melilla, berbagai survei dan hasil pemilu telah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya tidak ingin menjadi bagian dari Maroko. Lihat saja itu. BBC akan memberitahumu itu hanya 5.000, 10.000, maaf. Sepertinya mereka telah memperbarui jumlahnya menjadi 10.000. Awalnya mereka bilang 5.000. Lihat itu. Alat pendeteksi orang bodoh. Sekarang lihat, ini yang dikatakan oleh Pedro Sanchez. Pemerintah Spanyol sepenuhnya berkomitmen untuk memberikan respon segera terhadap situasi di Ceuta. Kami sedang mengerahkan semua sumber daya yang diperlukan, bekerja sama dengan otoritas Maroko dan internasional, serta mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan normal secepat mungkin. Saya baru saja menyampaikan hal ini kepada Presiden Juan Vidal Lara. Siapa itu? Ya, presidennya sendiri. Ini adalah saatnya untuk membangun solusi dengan tanggung jawab dan kerjasama. Sungguh, ya Tuhan, ini dia. Dasar brengsek. Bajingan, kamu yang menciptakan kekacauan ini. Dia adalah seorang pengkhianat. Dia adalah seorang pengkhianat, teman-teman. Lihat dia. Apa yang terjadi dengan pesan ini sekarang? Apa yang terjadi dengan pesan ini? Beberapa orang bilang kita sudah terlalu jauh, bahwa kita sedang melawan arus. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, kapan mengakui hak-hak menjadi sesuatu yang radikal? Ya. Apa maksudmu sekarang? Apa maksudmu sekarang? Apa maksudmu sekarang ini? Kami sedang mengerahkan semua sumber daya yang diperlukan. Apa? Kamu sudah mengakui hak-hak orang. Kamu sedang mengakui hak-hak. Apa maksudmu? Ketika kamu hanya berempati. Tidak ada yang radikal tentang itu. Kapan empati menjadi sesuatu yang luar biasa? Spanyol terutama adalah negara yang terbuka bagi pendatang. Apa maksudmu? Kamu bilang Spanyol adalah negara yang terbuka bagi pendatang. Apa-apaan ini? Dia seharusnya dipenjara. Kamu bilang Spanyol adalah negara yang terbuka bagi pendatang. Kenapa kamu mengerahkan semua sumber daya yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan normal? Teman-teman, inilah yang saya maksud. Pandangan dunia mereka runtuh tepat di depan mata mereka. Narasi mereka juga runtuh di sekitar mereka. Tapi mereka juga menyeret kita jatuh bersama mereka. Ini adalah pengkhianatan. Saya bukan satu-satunya orang. Saya yakin kamu juga sudah mengatakan hal yang sama. Semua orang, kita semua yang masih punya akal sehat bisa melihat bahwa ini tidak akan berhasil. Ini adalah pengkhianatan. Kalian sedang menghancurkan peradaban barat. Dan karena kalian adalah bagian dari peradaban barat, itulah sebabnya jika kalian jatuh, kalian juga melemahkan kami. Dia harus diadili atas tuduhan pengkhianatan. Dan hakim itu, Hakim Mahkamah Agung, yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa dipulangkan menurut keputusan Mahkamah Agung. Saya membaca itu di BBC. Lihat ini, biar saya tunjukkan kepada Anda. Mahkamah Agung Spanyol memutuskan bulan ini bahwa para migran yang dihentikan di laut saat mencoba mencapai Ceuta atau Melilla atau enklav Spanyol lainnya tidak dapat langsung dipulangkan ke Maroko. Jadi menurut putusan Mahkamah Agung mereka, semua orang yang masuk ini, ya sudah, mereka harus tinggal di sini sekarang. Tidak ada prosedur hukum untuk mengirim mereka kembali. Apa yang akan mereka lakukan? Inilah akibat dari politik gila kaum kiri. Kita harus, seperti yang dikatakan Nigel Farage, teman-teman, ini akan terjadi di Britania Raya. Ini akan terjadi di mana-mana. Orang-orang yang empatik dan penuh belas kasih, namun merusak diri sendiri ini tidak akan berhenti. Kalian melihat wanita itu yang melambaikan tangan mempersilahkan mereka masuk? Ada ribuan orang seperti ini di sekitar kita. Kita tidak bisa membiarkan setiap orang bodoh itu mengetahuinya sendiri. Mereka sedang main-main. Tapi kalau semua orang mulai mengetahuinya, kemungkinan besar kita juga akan mengetahuinya. Kalau dia diserang atau terjadi sesuatu yang lebih buruk padanya, dia mungkin akan mengubah pandangannya. Atau jika dia selamat, dia mungkin akan mengubah pandangannya. Tapi masih banyak kaum woke sinting lainnya yang tidak akan mengalami hal itu. Jadi satu-satunya cara agar mereka semua mengubah pikiran adalah mereka semua harus mengalami pengalaman itu. Dan jika mereka semua mengalami pengalaman itu, maka kita semua juga bisa mengalami pengalaman itu. Dan pada saat itu, mungkin sudah terlambat. Oleh karena itu, kita perlu menggalang narasi bahwa peradaban barat harus dipertahankan. Itu satu-satunya narasi yang harus berhasil sekarang.